Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Alivia dengan NIM C0D0 24041 dari jurusan Perpajakan Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pemotongan PPh pasal 22. Nah, baiklah kita masuk ke pendahuluannya mengenai pengertian apa itu PPh pasal 22. Nah, PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak ketiga, yaitu bendahara, badan usaha, bank devisa, dan lain-lain atas transaksi pembelian atau impor barang tertentu. Nah, PPh pasal 22 ini bersifat tidak final atau dapat dikreditkan pada saat pelaporan SPT tahunan. Tujuannya yaitu yang pertama untuk meningkatkan penerimaan pajak. Nah, yang kedua mengawasi transaksi besar dan mencegah penghindaran pajak. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dasar hukum PPh pasal 22. Nah, pada PPh pasal 22 ini terdapat beberapa dasar hukum, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua yaitu PMK nomor 34 atau PMK 010/2017 tentang pemungutan PPh pasal 22. Yang ketiga PMK nomor 41 PMK 03/2024. Ini merupakan perubahan terbaru atas PMK 34. Lalu yang keempat ada peraturan dan surat edaran Dirjen Pajak, yaitu petunjuk teknis dan klarifikasi pelaksanaan. Nah, sekarang kita masuk ke pihak pemungut PPh pasal 22. Nah, PPh pasal 22 ini dipungut oleh beberapa instansi atau beberapa pihak, yaitu yang pertama bendahara pemerintah atau KPA yang memungut atas pembelian barang dari dana APBN atau APBD. Nah, bendahara pemerintah atau KPA ini wajib menyetorkan paling lambat hari kerja berikutnya. Lalu yang kedua ada BUMN dan BUMD yang wajib memungut atas pembelian barang di atas 2 juta rupiah. Tapi ini ada pengecualiannya, yaitu untuk pembelian kecil yang tidak dipecah-pecah. Lalu selanjutnya ada Bank Devisa dan DJBC yang memungut atas kegiatan impor barang. Ini dilakukan bersamaan dengan bea masuk dan PPN impor. Yang ketiga ada Bank Devisa dan DJBC yang memungut atas kegiatan impor barang. Nah, pemungutan PPh 22 ini dilakukan bersamaan dengan bea masuk dan PPN impor. Selanjutnya ada produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas. Contohnya pada PT Pertamina, PT AKR Korporindo yang memungut saat penjualan ke SPBU atau pembeli besar. Selanjutnya ada industri tertentu yang ditunjuk seperti semen itu dengan tarif 0,25%, kertas 0,1%, baja dengan tarif 0,3%, otomotif dengan tarif 0,45%, dan farmasi dengan tarif 0,3%. Nah, yang terakhir yaitu pedagang pengumpul yang membeli dari petani, nelayan, peternak untuk industri atau ekspor. Baiklah, kita masuk ke mekanisme pemungutannya, yaitu PPh pasal 22 ini dipungut saat terjadi transaksi, yaitu pembayaran atau penyerahan barang. Nah, pemungut akan menghitung dan membuat bukti pemungutan. Untuk penyetoran yang dilakukan oleh bendahara paling lambat dilakukan hari berikutnya. Untuk BUMN, BUMD atau industri, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk pelaporan, yaitu menggunakan SPT masa PPh 22, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, kita masuk ke subjek PPh pasal 22. Subjek PPh pasal 22 adalah pihak yang dikenai pemungutan atas transaksi pembelian, impor atau penjualan barang tertentu,
Mereka merupakan pihak yang dipungut pajaknya atau wajib pajak oleh pihak pemungut yang telah ditunjuk pemerintah. Subjek ini bisa meliputi badan atau usaha dalam negeri dan importir luar negeri. Yang tidak termasuk subjeknya yaitu wajib pajak dengan PPh final atau yang memiliki SKB atau surat keterangan bebas. Ada juga objek dan pengecualian. Untuk objek pemungutan itu sendiri ada berupa impor barang, pembelian oleh pemerintah atau BUMN, lalu penjualan hasil produksi industri, dan penjualan barang mewah. Untuk pengecualiannya, yang dikecualikan dari objek ini adalah nilai transaksi yang kurang atau sama dengan 2 juta rupiah, lalu pembelian kebutuhan operasional seperti BBM, listrik, dan air. Lalu wajib pajak PPh final atau dengan SKB atau surat keterangan bebas. Dari materi yang tadi sudah saya paparkan, dapat pula ditarik kesimpulan bahwa PPh pasal 22 ini merupakan salah satu bentuk pemungutan pajak penghasilan di muka yang diterapkan oleh pemerintah atas transaksi pembelian, penjualan, atau impor barang tertentu. Pajak ini dipungut oleh pihak ketiga yang telah ditunjuk seperti bendahara pemerintah, BUMN, bank devisa, serta industri tertentu. PPh pasal 22 bersifat tidak final sehingga dapat dikreditkan pada SPT tahunan wajib pajak. Melalui mekanisme ini, pemerintah bertujuan meningkatkan penerimaan negara, memperkuat pengawasan terhadap transaksi ekonomi, serta menumbuhkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.